ribuan meter selama berbulan-bulan mereka terbang. Itu mereka tahu tempat itu berdasar prinsip kuantum ini. Ini penelitian ilmu modern ya, sains modern. Nah itu makanya jangan heran, saya nggak bilang harus percaya sama santet. Tapi kemungkinan itu memang ada. Kemungkinan itu memang ada. Dan bukan hanya santet ya, pengaruh yang positif juga ada, penyembuhan. Distant healing misalnya. Khayal ini jangan salah, khayal ini bukan khayalan kosong. Biar pusing sedikit, alam semesta itu kalau menurut Ibn Arabi itu adalah hasil operasi khayalnya Allah SWT. Allah berpikir, berimajinasi, terjadilah alam semesta ini. Di dalam keberagamaan kita ini yang hilang, yang menyebabkan kata anak-anak Gen Z, agama ini maksudnya agama keberagamaan, sekali lagi ya saya ulangi, merusak. Misalnya Tuhan mau balas dendam, masukkan orang ke neraka. Ya kan? Apalagi kalau khutbah Jumat, itu biasanya khotibnya yakin dia masuk surga. Jamaahnya ini calon penghuni neraka semua. Untuk mengantarkan diskusi ini ada satu hal yang ingin saya lontarkan ke teman-teman di sini. Bahwa imajinasi yang mungkin oleh sebagian orang tidak dianggap sebagai potensi hebat dari manusia atau bahkan menyangkalnya atau bahkan menaruhnya sebagai sekedar ilusi. Satu hal. Tetapi di hal lain, imajinasi ditempatkan sebagai ruang bagaimana manusia punya kemampuan untuk menemukan kebenaran, istilahnya mengasah kemanusiaan kita menjadi ruang di mana ruang kelembutan Tuhan itu bisa kita nikmati misalkan di sisi lain. Nah, dua hal ini tentu saja ingin saya ketengahkan di sini dalam artian agar satu sisi kita mempertanyakan apa itu imajinasi, dan di sisi lain kita menikmati dan juga mungkin di antara kita ada bagian menjalani imajinasi itu sendiri sebagai satu laku menuju kebesaran Allah tentu saja. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan awal mungkin sebagai pengantar Pak Haidar. Saya penasaran sebenarnya secara hakikat ya, kalau ngomongin mungkin agak filosofis sebagai ontologi misalkan, imajinasi ini seperti apa? Terus kemudian selain itu bagi kita yang ingin masuk kepada dunia imajinasi, ruang apa saja, kapasitas apa saja yang perlu dipersiapkan misalkan. Terus kemudian juga bagi orang-orang yang kurang yakin dengan imajinasi, kira-kira bagaimana memantiknya bahwa imajinasi ini satu kekuatan menuju yang disebut di sini adalah ruang kebesaran, bertemunya antara bagaimana kekuatan potensi manusia itu bisa menyatu dengan pencipta misalkan. Terus kemudian yang terakhir yang sedikit mungkin agak sedikit kurang pas kalau saya tanyakan di sini, tapi saya penting untuk saya pantik di sini. Buku ini selalu rata-rata memunculkan imajinasi sebagai ruang yang positif, kreatif. Tetapi bagaimana, apakah memungkinkan imajinasi dipakai oleh satu kelompok orang untuk kejahatan misalkan? Nah, ini mungkin penting untuk kita Pak Haidar masuki nanti di tengah obrolan kita. Silakan Pak Haidar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama, tentu terima kasih sekali saya diundang oleh Mas Edi untuk hadir di tempat yang sangat nyaman ini. Tempat yang saya kira semua orang kalau ada di sini merasakan kenyamanan, apalagi tempat ini dikenal juga sebagai satu pusat literasi, diskusi-diskusi buku, diskusi ilmiah. Sebenarnya Mas Edi dulu pernah ngundang saya sebelum pandemi, tapi ketika kurang seminggu waktu itu lockdown, dan alhamdulillah
berapa tahun kemudian akhirnya saya sempat mampir tapi bukan yang di sini. Waktu itu bersama kebetulan pas saya silaturahim dengan Mas Edi di kafe Basa Basi yang satunya. Pas ada acara ceramahnya Pak Kuswaidi Syafi'i. Nah, jadi saya bilang, Mas nanti kalau pas ceramahnya selesai saya mau silaturahim sama Pak Kuswaidi. Saya pernah ke pesantren beliau, pernah juga diundang diskusi di Kaliopa ya, pesantren Kaliopa bersama Pak Kuswaidi. Jadi saya datang hanya mau salaman, tapi didaulat oleh Pak Kuswaidi untuk ngomong apa saja. Padahal saya cuma mau silaturahim aja, mau istilahnya mau ngambil berkahnya Pak Kuswaidi Syafi'i. Waktu itu saya kebetulan sedang menulis buku dan salah satunya saya membahas tentang makna sufistik dari Maulid Simtud Duror yang biasa dibaca itu. Dan akhirnya saya ceramah mungkin 15 menit, tiba-tiba Pak Kuswaidi mengajak yang hadir untuk membahas, membaca kalau kita bilangnya asyrokolan, yaitu Mahalul Qiyam dari Simtud Duror. Dan saya terkesan luar biasa. Waktu itu terngiang-ngiang terus itu bacaan dari yang hadir bersama Pak Kuswaidi Syafi'i. Menurut saya itu lagu Mahalul Qiyam yang paling bagus. Sehingga ketika saya diminta Mas Edi untuk silaturahim ke sini, saya bilang, Mas kalau bisa sambil baca serokolan itu, Mahalul Qiyamnya saja. Saya nggak tahu apakah direncanakan, nanti mungkin kalau ada waktu paling 5 menit, kurang dari 10 menit. Kalau ada waktu saja dan kalau memungkinkan. Ada ya. Kedua, Mas BJ ini juga sangat berkesan pada saya. Saya nggak kenal sebelumnya, saya ke Istanbul bersama istri saya. Waktu sangat mepet, tapi saya waktu itu berpikir nggak mungkin kalau saya tidak berziarah ke Konya. Kemudian dulu siapa yang nemenin saya di Istanbul, memperkenalkan saya. Jadi saya dijemput di airport. Kalau nggak salah kita lihat tarian itu ya, di pusat tarian Whirling Dervish itu, di kota Konya. Alhamdulillah saya senang sekali. Sempat ke Sadruddin Qunawi yang tadi disebutkan. Sadruddin Qunawi itu murid yang tanpa dia pikiran-pikiran Ibn Arabi itu tidak akan berkembang seperti sekarang. Dia muridnya dan dia menjadi anak tirinya Ibn Arabi karena Ibn Arabi mengawini ibunya. Jadi ayahnya Sadruddin Qunawi meninggal, dikawini oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi itu pernah tinggal di Konya. Bahkan pernah mengomentari ketika dia melihat Rumi berjalan bersama ayahnya. Saya lupa Ibn Arabi atau Faruddin Athor, tapi dua-duanya ada di Konya. Pernah ke Konya. Dikatakan yang depan lautan, yang belakang samudra. Maksudnya ayahnya Rumi itu lautan, yang di belakang Rumi masih anak muda remaja, disebut sebagai samudra. Nah kita ke Sadruddin Qunawi, alhamdulillah lihat tempat uzlahnya Sadruddin Qunawi itu, kita nggak bisa berdiri kalau masuk tempat uzlahnya itu, harus membungkuk dan hanya bisa duduk di situ. Kalau keluar harus merangkak, masuk harus merangkak. Sempit, gelap tempat uzlahnya Sadruddin Qunawi. Jadi saya berterima kasih pada Mas Vijay ini, memberi kesempatan saya untuk ziarah. Kemudian saya datang lagi ke Turki untuk kedua kalinya, membawa rombongan dan berziarah sekali lagi ke tempat-tempat itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Vijay. Nah, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti kalau ada yang lupa saya tolong diingatkan ya. Yang ketiga itu saya ingat betul untuk negatif, dan itu pertanyaan sangat relevan. Memang bisa dipakai untuk sesuatu yang negatif. Yang pertama tadi tentang ontologinya ya. Nah jadi sebetulnya di dalam filsafat Islam dan di dalam tasawuf, imajinasi ini disebut khayal. Tapi khayal itu maknanya dua. Satu makna epistemologis yang disebut sebagai quwwah khayaliyah. Itu epistemologi. Jadi sarana untuk mencapai
jenis pengetahuan tertentu. Nah itu quwwah khayaliyah. Tapi dia juga merupakan satu alam. Ya, dia disebut sebagai alam khayal. Alam khayal itu sama juga kadang disebut alam barzakh. Dia disebut alam barzakh karena nanti di buku ini saya gambarkan alam khayal itu antara alam syahadah, alam empiris dan alam ruhani. Kalau alam ruhani itu biasa disebut juga alamul malakut, di bawah alam syahadah. Nah di antara dua itu, itulah yang disebut alam khayal atau alam barzah. Tapi alam barzah itu ada beberapa, salah satunya alam khayal. Alam kubur disebut alam barzah. Alam ciptaan ini disebut alam barzah. Jadi antara Allah SWT yang wujud mutlak dan ketiadaan mutlak, adam mutlak itu disebut juga khayal. Kemudian disebut juga barzakh. Terus karena wujud ini tunggal, maka di setiap lapis wujud selalu ada barzakh. Yang menyebabkan wujud itu betul-betul satu, tunggal, basit, somad namanya. Ya, itu juga yang mengisi kekosongan lapis-lapis wujud itu namanya barzakh. Kadang disebut somad, kadang disebut musmat, artinya pejal, tidak berongga, basit. Ya. Tapi yang kita maksud di sini alam barzakh yang merupakan alam khayal. Itu misalnya ya jin. Jin itu ada di alam khayal. Ini menyangkut nanti yang pertanyaan ketiga. Nah, itu kenapa misalnya malaikat di alam rohani disebut sebagai dibuat dari cahaya. Manusia aspek fisiknya disebut sebagai dari tanah. Tanah paling bawah, paling tinggi, malaikat cahaya. Nah yang di tengah ini tempatnya jin, antara lain tempatnya jin. Barzakh, jin itu berada di alam barzakh agak di bagian bawahnya. Itu disebut apa? Terbuat dari api. Nah api itu adalah cahaya, tapi nggak bisa nyala kecuali kalau nempel ke tanah. Itu api. Jadi jin itu nyambung ke alam empiris, tapi sesungguhnya dia juga nyambung ke cahaya. Kalau cahaya murni, alam rohani, alam malakut, itu nggak perlu tanah. Tapi kalau jin itu masih perlu tanah. Makanya misalnya apa? Jin ciptaan atau keberadaan di alam khayal atau alam barzakh itu. Kadang Ibn Arabi menyebut misalnya keberadaan di alam mimpi. Di alam mimpi itu kan kejadiannya seolah-olah di alam seperti kejadian di alam empiris ini. Tapi tidak ada wujud konkretnya. Nah itulah keberadaan di alam Nah itu disebut juga kalau dalam ilmu modern itu alam psikologis, alam jiwa. Itu kalau yang dimaksud Mas BJ tadi misalnya santet. Ya, santet misalnya. Itu di dalam sejarah filsafat Islam dipelajari itu. Itu hanya mungkin terjadi. Itu santet itu, jin itu kan ada jin. Jin itu jangan pernah dibayangkan seperti jin ifrit atau jin di film Disney, bukan. Jin itu punya bentuk tapi tidak punya wadak. Ya. Itu sebetulnya daya psikologis. Daya psikologis. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata genius. Kata genius itu dari kata genie. Orang genius dulu itu digambarkan sebagai orang yang kesurupan jin. Itu misalnya ada pernah tahu film buku Eat, Pray and Love pernah ya? Eat, Pray and Love itu penulisnya siapa namanya? Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert itu pernah ceramah di TED Forum, di New York. Dia bercerita bagaimana katanya setiap penulis buku bestseller itu selalu ketakutan bahwa dia nggak bisa nulis buku bestseller lagi. Dan terbukti abis Eat, Pray and Love itu bukunya nggak ada yang bestseller. Karena apa katanya Elizabeth Gilbert? Orang yang menghasilkan karya yang luar biasa itu disebut orang genius. Karena pada saat membuat karya itu dia kesurupan jin.
Genie, dalam bahasa Inggris genius itu dari asal katanya genie. Nah, apa yang dimaksud genie ya? Nah, ini sumber ilham itu ada di alam ini. Alam barzakh atau sebut alam khayal, yaitu alam antara. Ya, barzakh itu kan antara. Alam empiris dan itu. Nah, ketika menulis buku yang akan datang, kalau dia nggak kesurupan jin lagi, dia nggak akan bisa membuat karya luar biasa. Itu yang ngomong Elizabeth Gilbert di salah satu talknya di TED Forum. Nah, jadi misalnya kayak santet yang menggunakan jin, ya itu kan biasanya menggunakan jin. Dia pakai mantra, kadang pakai darah binatang, dibaca-bacain dan lain sebagainya. Nah, itu dia sebetulnya sedang mencoba untuk mengirimkan pengaruh buruk kepada seseorang. Saya ada bahas di sini juga hubungannya alam imajinasi dengan fisika kuantum. Kalau ada yang mempelajari sedikit fisika kuantum, itu mungkin pernah tahu apa yang disebut sebagai quantum entanglement. Ya, quantum entanglement itu ketika materi mengambil sifat gelombang, ya. Kalau materi itu begini, misalnya saya mau ngelempar seseorang yang di kursi belakang dengan batu. Itu kalau saya lemparkan batunya, itu butuh waktu untuk sampai ke orang itu. Kalau orangnya 10 kilo dari saya, lebih lama lagi sampainya, kalau batunya bisa sampai. Itu sifat materi. Tapi ketika sebuah benda di dalam level subatomik, benda lembut, itu dia punya dua kemungkinan sifat sebagai materi yang punya lokalitas menempati ruang, tapi ada dia bersifat sebagai gelombang. Nah, kalau bersifat sebagai gelombang itu yang terjadi bukan seperti dia dalam materi. Dalam quantum entanglement itu dua benda di level subatomik yang jaraknya bisa ribuan kilo, tapi bisa memberikan pengaruh tanpa waktu. Itu masih di kuantum, masih di level materi. Saya makanya ada satu bab khusus tentang lataif di sini. Itu lataif khamsah atau sittah atau sab'ah itu di sini saya ambil lataif sittah. Itu kan ada sodr, ada qalb, ada kurang satu saya. Ada nanti sir, khafi, akhfa. Ya, itu kan makin lama makin lembut. Kalau di alam materi saja, di level subatomik, sebuah benda bisa mempengaruhi benda lain yang jaraknya luar biasa jauh, tanpa waktu, in no time. Contohnya itu apa misalnya? Sekarang orang makin yakin bahwa burung-burung yang bermigrasi ribuan meter itu, mereka kan tahu kemana arahnya. Ribuan meter selama berbulan-bulan mereka terbang, itu mereka tahu tempat itu berdasar prinsip kuantum ini. Ini penelitian ilmu modern ya, sains modern. Nah, itu makanya jangan heran, saya nggak bilang harus percaya sama santet, tapi kemungkinan itu memang ada. Kemungkinan itu memang ada. Dan bukan hanya santet ya, pengaruh yang positif juga ada, penyembuhan, distant healing misalnya. Distant healing itu mungkin kalau di level materi subatomik saja bisa terjadi quantum entanglement, apalagi di level yang lebih lembut lagi. Itu kalau di lataif, dia masih paling rendah. Bayangkan kalau sudah naik terus sampai khafi, sampai akhfa. Itu akan lebih dahsyat lagi. Nah, karena itu kalau menjawab pertanyaan terakhir memang bisa. Dan itu memang pakai daya ini yang disebut daya imajinasi, daya khayal itu. Ya. Nah, khayal ini saya nggak bisa terlalu sistematis. Khayal ini jangan salah, khayal ini bukan khayalan kosong. Biar pusing sedikit, alam semesta itu kalau menurut Ibn Arabi itu adalah hasil operasi khayalnya Allah SWT. Allah berpikir, berimajinasi, terjadilah alam semesta ini.
Ya, tapi khoyal yang di sini ini katanya Angri Korbang bukan sesuatu yang kosong. Angri Korbang itu menggunakan istilah imajinasi itu the real event of the soul. Itu kejadian betul. Ketika misalnya Walt Disney mengatakan if you can imagine it, you can do it. Kalau kamu bisa mengimajinasikan, kamu bisa melakukan, itu betul. Jadi jangan dikira ada benda dulu baru diimajinasikan. Sesuatu yang terwujud itu sebetulnya sudah ada di alam khoyal. Dia ada di alam khoyal dulu, baru kemudian terwujud. Nah nanti ada peristiwa juga sebaliknya, dari persepsi empiris membentuk alam khoyal. Ya. Tapi khoyal itu sudah ada lebih dulu. Kalau kita misalnya pakai marotibul wujudnya Ibn Arabi atau misalnya martabat tujuhnya Burhan Furi misalnya. Itu yang pertama itu Allah sebagai Dzatul Wujud, bertanazul atau bertajalli menjadi level ahadiyah, kemudian level wahdah atau nur Muhammad, kemudian level wahidiyah asma dan sifat, kemudian level a'yan thabitah, itu semua disebut marotib uluhiyah. Nah nanti pindah ke alam ciptaan, ada martabat yang disebut sebagai alam malakut, kemudian alam jabarut, alam ruh, kemudian alam barzah atau alam khayal disebut alam malakut, kemudian alam syahadah atau alamul khalq atau alam nasut atau alam tabi'i istilahnya. Jadi sebetulnya yang terjadi di alam empiris itu sudah ada di martabat-martabat sebelumnya. Jadi khayal itu lebih nyata daripada apa yang terjadi di alam empiris. Alam empiris itu cermin yang lebih lemah dari martabat di atasnya. Cermin yang lebih lemah dibanding alam khayal. Itu sebabnya Ari Korban mengatakan bahwa imajinasi itu the real event of the soul. Nah apa imajinasi itu? Imajinasi itu tadi sudah saya katakan dia berada di antara alam empiris dan alam rohani, berada di tengah. Ya. Nah alam imajinasi itu setidaknya ada 4. Yang 3 di kelompok pertama, itu kalau lihat di buku saya gambarkan dalam bentuk buletan. Paling atas itu alam rohani, paling bawah alam empiris, alam khayal di tengah. Alam khayal itu ada 2, dibagi 2. Satu disebut sebagai khayal yang lebih rendah disebut khayal muttasil. Khayal muttasil itu adalah contagious imagination kalau dalam bahasa Inggris. Khayal muttasil itu bagian dari alam khayal yang bawah yang bersentuhan dengan alam empiris. Nah nanti ada khayal munfasil. Khayal yang tidak bersambung itu bersentuhannya dengan alam rohani. Apa bedanya? Nah yang kita bicara di yang muttasil dulu. Itu kalau menurut para filosof seperti Ibn Sina, khayal itu paling tidak ada 3 fungsinya. Satu adalah dia yang kemudian diwadahi oleh kuwah al-hifadz. Al-hifadz itu memori. Jadi kalau saya melihat misalnya botol ini, ketika botol ini sudah tidak saya lihat, kan masih ada bayangannya di kepala kita. Nah itu ditempatkan di satu tempat namanya al-hifadz. Disimpan untuk kapan-kapan kalau kita mengingat botol, meskipun kita nggak lihat botol, kita sudah ingat botol. Itu imajinasi khayal dari persepsi empiris yang disimpan di al-hifadz. Nah kemudian nanti imajinasi ini juga bisa menggabungkan 2 persepsi. Misalnya botol plastik dan air. Jadi kita lihat botol kosong, disimpan di sini botol kosong. Ada air, disimpan. Kemudian ada daya di pikiran kita yang menggabungkan sehingga bisa menjadi botol berisi air. Itu yang kedua, 4 sebetulnya. Yang ketiga, itu kan semua masih ada di dunia empiris. Yang ketiga itu yang oleh Ibn Sina disebut al-mutakhayyilah. Itu menggabungkan 2 gagasan yang tidak ada di alam ini. Misalnya apa? Di hifadz kita ada kuda, di hifadz kita ada gagasan tentang terbang. Ketika ngelihat pesawat terbang atau burung terbang, ada gagasan tentang sebuah hewan bentuknya seperti burung terbang. Nah kita punya gagasan terbang, punya gagasan kuda. Mutakhayyilah itu menggabungkan itu, kita bisa membayangkan kuda terbang.
Meskipun kuda terbang itu nggak ada di alam empiris itu. Itu 3 fungsinya khayal muttasilah yang berhubungan dengan alam empiris. Yang keempat, nah sebelum saya bahas keempat ini, saya naik ke khayal munfasilah. Khayal munfasilah itu kan saya bilang tidak nempel ke yang empiris, tapi nempelnya ke yang ruhani. Nah ilham yang kita terima lewat alam ruhani itu menjadi terpahamkan ketika dia turun dan diwadahi oleh khayal muttasil ini. Itu fungsi keempat. Sesuatu yang bersifat ruhani itu tidak terpahamkan kalau dia belum menjadi citra. Ya, kita cuman seperti mengalami sesuatu tapi kita tidak tahu kita mengalami sesuatu itu apa. Ya, misalnya contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dalam sebuah hadis dia mengatakan, aku melihat Robku dalam bentuk seorang anak muda yang tampan. Ada kan hadisnya, saya kutip di sini. Nah, aku melihat Robku, ada juga misalnya ra'aitu Rabbi fi ahsan hal. Itu hadis. Ra'aitu Rabbi fi ahsan hal. Jadi bahkan Rasulullah ketika melihat Allah SWT itu melihat dalam bentuknya yang terbaik. Karena Rasulullah itu kan bukan hanya melihat, bahkan menyatu dengan Allah SWT. Itu kan ketika Mi'raj misalnya dalam surat An-Najm itu dikatakan ra'aitu maka dabal fuadu maro'ah. Fuad itu adalah qalb dalam tingkat yang sudah seimbang, sudah mapan. Maka dabal fuadu maro'ah. Bahwa penglihatan batinnya Rasulullah itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Dipergunakan istilah ro'ah. Ya, sama seperti dalam hadis itu ra'aitu Rabbi fi ahsan hal. Ra'aitu Rabbi. Memang saya tulis dalam satu bab di dalam Al-Qur'an istilah imajinasi ini disebut dengan kata khayal. Dengan kata ru'yah, dengan kata ru'yah. Ru'yah itu kalau dalam bahasa Inggris menjadi vision, visi. Vision itu bisa ngelihat pakai mata ini, bisa ngelihat pakai mata batin. Mimpi itu disebut juga vision. Mimpi itu juga khayal. Misalnya ketika Rasulullah mau ke Makkah, kemudian dicegat terjadi perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah harus tanda tangan perjanjian, kemudian pulang. Terus Allah menghibur Rasulullah dengan mengatakan, telah datang kepada Nabi apa yang disebut ru'yatul haq. Ya, true vision. Maksudnya mimpi yang benar. True vision. Telah datang kepada Nabi ru'yatul haq yang di dalamnya terlihat kaum muslimin itu masuk Mekah disebutkan muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Mereka akan masuk kota Mekah dalam keadaan rambut mereka ada yang dicukur habis, ada yang dipendekkan. Nah itu ru'yatul haq disebut. Al-Quran saya sebutkan beberapa ayat menggunakan istilah ru'yah untuk baik itu mimpi, imajinasi waktu tidur, mimpi atau jaga. Saya kutipkan juga mimpinya Nabi Yusuf yang disebut juga ru'yah. Disebut ru'yah. Ya. Nah imajinasi tadi ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang munfasil itu karena dari alam ruhani, dia tidak memberikan gagasan konkret tentang apa itu, kecuali ketika dia turun diwadahi oleh khayal muttasil. Sehingga dia menjadi citra, menjadi image. Ya, kan imajinasi itu dari kata image, imaji. Nah yang dimaksud dengan khayal itu yang oleh Al-Quran disebut ru'yah, oleh Rasulullah disebut ru'yah. Di dalam tasawuf, itu tasawuf Ibn Arabi dan Mullah Sadra disebut sebagai terdiri dari dua. Satu khayal muttasil yang lebih rendah, yang melekat kepada alam empiris, dan khayal munfasil yang melekat kepada yang ruhani. Kesimpulannya, tidak ada pengalaman ruhani itu terpahamkan, kecuali kalau melalui daya imajinasi, daya khayal. Ya. Kita suka bicara tasawuf, irfan, bicara tentang pengalaman spiritual, tapi kita tidak bicara tentang imajinasi.
sebagai sebuah daya yang menjadikan pengalaman spiritual itu terpahamkan. Ya. Misalnya itu kalau yang berupa ilham. Di dalam Al-Quran misalnya, kalau kita tidak memahami Al-Quran dengan daya imajinasi ini, kita gak akan menangkap hakikatnya. Itu kalau dalam ilmu memahami Al-Quran dan hadis itu ada namanya ta'wil. Ta'wil itu dari ta'awwala ya ta'awwalu. Ya, artinya mengembalikan makna kepada makna aslinya, makna awalnya. Itu namanya ta'wil. Misalnya ya, saya kasih contoh. Misalnya, ini misalnya saya kasih contoh. Mi'raj aja. Mi'raj itu kan dikatakan sumadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Maka dia mendekat dan makin mendekat lagi. Dan keduanya menjadi seperti dua busur panah. Betul ya? Di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama, yang mendekat itu Jibril. Tapi sebetulnya kalau penafsiran Ibn Arabi bukan Jibril. Nanti saya jelaskan kenapa itu bukan Jibril. Ya. Dan dia mendekat dan lebih mendekat lagi. Dan keduanya menjadi seperti dua busur anak panah. Apa maksudnya? Nah, ini imajinasi di sini bekerja. Satu busur itu apa? Bentuknya apa? Setengah lingkaran. Kalau dua busur dijadikan satu jadinya apa? Lingkaran. Nah sekarang bayangkan garis linier. Kalau kita menggambar garis linier ada dua elemen di situ. Ya, misalnya di sini itu Nabi Muhammad mau ke sini. Kalau pergerakan Nabi Muhammad itu linier, maka jelas Nabi di sini yang mau diparani sama Nabi itu di sini, kalau itu linear. Sekarang kalau dua titik itu ada di dalam sebuah lingkaran, kita bisa nggak menentukan titik berangkat di mana, titik akhir di mana? Nggak bisa. Kalau linear jelas, berangkat di sini, berakhir di sini. Tapi kalau dalam lingkaran, semua titik bisa menjadi titik berangkat, semua titik bisa menjadi titik akhir. Ayat itu ingin mengatakan bahwa tidak bisa dibedakan lagi di mana Muhammad SAW, di mana Allah SWT. Enggak bisa dibedakan. Tentu bukan Allah dalam zatnya. Enggak ada yang bisa mencapai Allah dalam zat atau ghaibul quyub. Tapi kata para ahli, itu level tanazul pertama yaitu ahadiyah. Jadi di dalam Mi'raj itu Rasulullah sudah kabur batasnya antara Rasulullah dan Allah SWT dalam tajalli martabat ahadiyah. Ya, itu disebut. Nah, makanya kalau kita memahami ayat Al-Quran seperti itu yang menjadi subjek yang dekat dan makin mendekat lagi itu Allah SWT. Allah turun bertajalli, Nabi Muhammad naik, Allah turun, sehingga mereka menyatu, tapi menyatunya bukan dengan martabat yang paling tinggi. Masih ada jarak. Disebutnya fakana qaba qausaini au adna. Maka keduanya seperti membentuk sebuah lingkaran atau lebih dekat lagi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan Nabi Muhammad itu menyatu dengan Allah SWT. Tapi tetap ada jarak. Disebutnya bukan menjadi satu titik tapi berada dalam satu lingkaran. Kalau ini tafsirnya maka yang mendekat itu Allah SWT. Dan ayat itu diceritakan terjadinya di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kan sudah di langit ke-7, enggak bisa naik. Dia bilang kalau saya naik, sayap saya terbakar. Jadi Rasulullah naik sendiri. Itu salah satu contoh misalnya penafsiran imajinatif itu. Kalau kita enggak pakai pendekatan imajinatif, tentu ada dasarnya. Itu enggak lari sama sekali dari teks Al-Quran. Ya. Saya kasih satu contoh lagi. Itu ada ayat Al-Quran yang mungkin kita hafal. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iya. Artinya apa? Dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu qadha bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali Dia. Betul ya artinya itu ya. Nah di dalam Fususul Hikam
Ibn Arabi itu menafsirkan dengan cara berbeda. Oh, tadi saya mau ngomong satu hal lagi lupa sebelum itu. Ada ayat Al-Quran yang kita sudah hafal juga, apa? Laisa kamitslihi syai'. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Pernahkah kita berpikir, kenapa Al-Quran pakai K sama mithil? K sama mithil apa bedanya artinya? Sama aja kan? K itu seperti. Mithil itu apa? Seperti. Jadi kalau diterjemahkan itu tidak ada sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengannya. Laisa K, tidak ada sesuatu yang sama dengan mithilnya. Mithilnya itu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kan al-insan al-kamil, yang paling sempurna menyerap sifat-sifat Allah dalam dirinya. Allah ingin mengatakan bukan saja tidak ada sesuatu yang mirip Allah, bahkan tidak ada sesuatu yang mirip Rasulullah. Enggak ada. Itu kalau di dalam agama Taoisme, Tuhan itu disebutnya wu wu wu. Wu wu itu yang bukan dia. Jadi Allah ingin mengatakan Allah itu bukan dia. Enggak bisa kita menyebutkan ini. Maksimum kita bisa melihat Rasulullah sebagai nur tajallinya Allah yang pertama. Tapi itu pun enggak ada orang bisa mirip Rasulullah. Misalnya itu. Kita kadang enggak teliti baca laisa kamitslihi syai', ya sudah enggak ada sesuatu yang sama. Padahal kamitsl, tidak ada sesuatu yang seperti mithilnya. Tidak ada sesuatu pun yang seperti mithilnya. Nah, kembali kepada ayat tadi, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Maka Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh menyembah sesuatu kecuali Dia. Di dalam Fususul Hikam Ibn Arabi mengatakan qadha itu ada dua jenis. Ada yang disebut sebagai qadha tasyri'i, qadha perintah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia. Tapi ada yang disebut qadha takwini. Qadha takwini itu tabiat kehidupan, tabiat sunnahnya Allah SWT. Kalau kita memahami qadha di situ bukan tasyri'i tapi takwini, maka ayat itu harus diterjemahkan begini. Dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu tabiat kehidupan bahwa kamu tidak bisa menyembah apapun kecuali pada saat kamu menyembah itu kamu sedang menyembah Allah. Disyarah sama Ibn Arabi dalam Fususul Hikam. Bahkan ketika orang itu nyembah batu, nyembah pohon, nyembah hewan, pada saat itu dia sebetulnya sedang menyembah Allah. Ibn Arabi tidak membenarkan penyembahan batu, penyembahan pohon, enggak. Allah itu kan ada di mana-mana. Apa namanya? Fa'aina matwalu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun wajahmu menghadap, kamu itu pasti ketemu Allah di situ. Karena semua ciptaan Allah itu sebetulnya madhar. Madhar itu artinya wadah. Wadah tajallinya Allah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak menampung tajallinya Allah. Sehingga Ibn Arabi ingin mengatakan, kamu nggak bisa menghindar dari menyembah Allah SWT. Katanya. Nah ini penafsiran kalau kita baca tafsirnya Ibn Arabi tentang berbagai ayat Al-Quran dan lain sebagainya, kita akan terperangah melihat betapa ada makna-makna yang luar biasa dalam, yang selama ini karena kita tidak imajinatif, kita nggak bisa nangkep itu. Itu di saya ada mungkin 20 sekian topik. Ya, 20 sekian topik di bagian kedua yang saya menunjukkan bagaimana kalau kita memahami Al-Quran dan fondasi ajaran Islam secara imajinatif, maka kita akan mendapatkan makna-makna Al-Quran yang gak pernah terfikirkan oleh kita. Misalnya 7 langit, maksudnya apa 7 langit itu? Nah di situ ada saya jelaskan misalnya apa makna 7 langit itu. Ya, saya lupa apa saja yang saya, misalnya syahadah itu, la ilaha illallah. Ya, itu kalau kaum sufi mengatakan itu maknanya la maujuda illallah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah. Ya, saya jelaskan di situ bagaimana penafsiran imajinatif tentang syahadah itu. Nah ini
semua hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki akses kepada ini, kepada al-khayal al-munfasil yang mendapatkan bahannya dari alam ruhani. Kemudian diwadahi oleh khayal muttasil dan kemudian menjadi terkomunikasikan. Itu Mahdi Hairi Yazdi menulis tasawuf itu ada 3 tingkat. Satu, pengalaman ruhani itu sendiri itu tidak bisa terjelaskan, ineffable. Dia baru terjelaskan ketika turun ke level kedua, yaitu bahasa irfan atau takwil. Dan takwil itu alatnya imajinasi. Baru turun ke level ketiga, wacana tentang pengalaman religius. Nah, imajinasi itu berperan di situ. Semua buku tentang tasawuf, ya, terutama buku-buku irfan, itu adalah sebetulnya penerapan imajinasi di dalam memahami itu. Misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan begini, dikutip oleh Ibn Arabi dalam Futuhat. Suatu kali di hari akhir nanti Allah tampil apa adanya dalam zatnya kepada manusia. Terus Allah bilang, judulnya tulisan saya itu mungkin mengagetkan. Allah itu tunggal sekaligus banyak. Jadi katanya Allah itu tampil dalam bentuk dirinya apa adanya kepada manusia. Dibilang aku Tuhanku, Tuhanmu. Orang itu kan bilang, enggak, kamu bukan Tuhan saya. Pindah ke orang lain, aku Tuhanmu. Enggak, kamu bukan Tuhan saya. Semua manusia bilang itu bukan Tuhan dia. Maka kemudian Allah tampil ke setiap manusia sesuai dengan keyakinannya tentang Tuhan itu apa. Itu disebut al-ilah al-mu'taqad. Tuhan yang diyakini oleh masing-masing orang. Tuhannya setiap orang itu subjektif. Tuhan sendiri itu satu. Tapi setiap orang karena punya istiqdat beda-beda. Itu konsepnya tentang Tuhan lain-lain. Sesuai istiqdatnya yang unik. Jadi setiap manusia itu punya Tuhannya sendiri. Karena istiqdat atau predisposisinya beda-beda misalnya. Itu hadis. Jadi akhirnya Allah tampil sesuai keyakinan orang itu tentang Tuhan. Dia bilang, kamu Tuhanku. Allah pindah ke orang lain, tampil sebagaimana keyakinan dia tentang Tuhan. Kalau dia tampil dengan keyakinan si A tentang Tuhan kepada si B akan bilang kamu bukan Tuhan saya. Tuhan tampil lagi kepada si B sesuai keyakinan B tentang Tuhan. Nanti B bilang, oh ya kamu Tuhanku. Misalnya begitu. Nah, makanya Ibn Arabi punya konsep al-ilah al-mu'taqad. Dan orang kalau sudah beragama, berpikir secara imajinatif dalam makna imajinasi yang real ya, the real event of the soul, itu nggak ada orang mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap dirinya benar sendiri orang lain salah. Misalnya, kita jadi ngerti kalau orang itu punya perbedaan pendapat. Bahkan konsep tentang Allah aja beda-beda. Nah itu saya ada 20 sekian topik, di mana sebagian saya pikirkan sendiri, sebagian saya hanya ngambil. Bagaimana kalau orang beragama secara imajinatif itu, orang itu akan toleran. Orang itu pasti moderat, wawasannya luas, wawasannya mendalam. Ya, dia pasti akan dia pasti akan sangat menyadari bahwa pemahaman dia itu sangat subjektif. Ya. Yang betul-betul pemahamannya tidak subjektif itu Rasulullah SAW, karena disebutkan dia tidak berkata apapun kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Tapi kalau kita ini semua relatif pandangannya. Saya loncat pada yang bagian akhir, kepanjangan sudah. Saya menulis ini tentu setelah belajar sampai pada titik ini, itu melihat bahwa problem keberagamaan kita yang menyebabkan agama itu ngerusak, keberagamaan maksudnya agama itu. Saling kafir mengkafirkan, menganggap orang lain jahat, menganggap kelompok lain salah, ya. Terus menimbulkan kesombongan kelompok,
kebencian kepada kelompok lain yang berbeda, ini munculnya dari beragama secara tidak imajinatif ini. Dan bahkan, iya, nggak bisa bayangin bahwa orang lain tuh mungkin benar. Dia bayangkan, oh, kebenaran itu satu, ya pasti kebenaran satu yang benar itu kebenaranku saja. Ibn Arabi menunjukkan bahwa setiap orang punya Tuhan yang berbeda-beda. Bukan Tuhannya berbeda ya, jangan salah. Tuhannya satu, tunggal. Tapi setiap orang mempersepsi Tuhan dengan cara berbeda. Ya. Nah, bahkan kenapa Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Tapi umat Islamnya ini malah seringkali bukan menjadi rahmat, menjadi problem bagi orang lain. Karena tidak imajinatif. Dia nggak bisa membayangkan posisi orang lain tuh nggak bisa, nggak punya imajinasi. Taunya ya yang betul tuh ya saya aja. Karena sempit cara berpikirnya itu. Kalau imajinasinya berkembang, dia akan bisa tahu kenapa orang lain punya pendapat seperti itu. Misalnya, bahkan akhlak buruk itu penyebabnya adalah kurangnya imajinasi. Akhlak buruk itu kurangnya imajinasi. Saya suka kasih contoh misalnya sikap su'dzon. Itu kalau Imam Ghazali di dalam Ihya itu, saya ceritakan ini sebagai contoh, nggak ada di buku saya. Itu mengatakan kalau ada orang yang kamu kenal, sikapnya nyebelin tidak menyenangkan, kamu jangan menjudge dia, kecuali kamu bisa mencari, kamu carikan 40 alasan yang menyebabkan dia pantas bersikap seperti itu. Ya, kalau kamu nggak bisa menemukan 40 alasan, jangan dijudge. Jadi kalau kita ada teman kita datang dalam keadaan mukanya nyebelin, judes segala macam, tanya dulu, sakit gigi Pak? Enggak, sehat gigi saya, satu alasan. Tadi pagi berantem sama istri? Enggak, tadi saya cipika-cipiki, dua alasan. Ada utang yang jatuh tempo belum dibayar? Enggak, saya masih punya tabungan. Kata Imam Ghazali, cari 40 alasan. Bisakah orang yang enggak punya imajinasi, cari 40 alasan? Kita baru 3 aja mau cari alasan keempat sudah susah. Sakit enggak, punya utang enggak, berantem sama istrinya atau sama suaminya enggak. Sama Imam Ghazali suruh cari 40 alasan. Itu kalau enggak berkembang imajinasi kita, enggak bisa, dapat 5 aja susah. Suruh carikan 40. Dan Imam Ja'far Shadiq mengatakan hal yang sama. Kata Imam Ja'far apa? Cari 70 alasan, bukan 40. Cari 70 alasan, bagaimana caranya? Enggak mungkin kan, kata Imam Ghazali, kalau kamu belum dapat 40 alasan, dia bersikap tidak menyenangkan, yang bisa menjadi alasan dia, kamu enggak boleh menjudge dia. Imam Ja'far bilang cari 70 alasan. Terus kata Imam Ja'far Pak, baru kalau kamu sudah dapat 70 alasan yang mustahil, apa kira-kira Imam Ja'far bilang apa? Kalau sudah dapat 70 alasan maka kira-kira apa? Kamu boleh menjudge ya? Enggak, kata Imam Ja'far. Kalau kamu sudah carikan 70 alasan dan 70 alasan itu enggak ada yang berlaku pada dia, percayalah ada alasan yang menyebabkan dia bersikap tidak menyenangkan. Nah, artinya apa? Jangan su'dzon sama orang. Nah itu orang yang su'dzon sama orang itu tidak imajinatif. Sombong, merasa dirinya baik. Yang baik itu saya, orang lain kalau tampil nggak menyenangkan ya memang nyebelin aja. Gitu. Jadi bahkan dalam soal akhlak luhur itu butuh imajinasi. Amal soleh itu butuh imajinasi. Toleransi dalam beragama butuh imajinasi. Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu butuh imajinasi. Nah, ini yang hilang menurut saya. Di dalam keberagamaan kita ini yang hilang, yang menyebabkan kata anak-anak Gen Z, agama ini maksudnya agama keberagamaan, sekali lagi ya saya ulangi, ngerusak. Misalnya Tuhan mau balas dendam, masukkan orang ke neraka. Ya kan? Apalagi kalau khutbah Jumat.
itu biasanya khotibnya yakin dia masuk surga. Jamaahnya ini calon penghuni neraka semua. Nanti Tuhan kan masukkan neraka gitu kan. Saya bicara misalnya tentang konsep dosa. Dosa itu apa? Dosa itu dalam bahasa Arab disebut dhanbun, betul kan? Dhanbun itu artinya apa? Ekor. Nah, dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan terus nempel pada diri kita, nggak bisa lepas, seperti ekor nggak bisa lepas dari tubuh. Itu yang disebut dosa. Dan neraka itu apa? Ada lagi bab neraka, saya tulis di situ. Neraka itu adalah kesengsaraan yang tercipta karena keburukan yang kita lakukan sendiri. Bukan Allah menghukum kita. Amal-amal buruk kita itu menjadi sumber kesengsaraan hidup kita bahkan di dunia ini. Kalau di dunia ini, kalau Hindu kan ada karma. Itu karma itu sangat masuk akal. Kalau orang berbuat buruk, keburukan itu nempel terus sama dia dan menjadi halangan bagi dia untuk hidup bahagia. Apalagi di hari setelah kematian. Itu ada prinsip yang disebut tajasudul amal atau tajasumul amal. Jadi amal-amal yang menjadi menubuh. Kalau dalam hadis dikatakan amal buruk itu nanti jadi hewan-hewan yang menakutkan. Amal baik itu akan jadi anak kecil yang tampan, yang membantu kita, menyelamatkan kita. Itu kalau dalam bahasa Inggris, kata siksa itu ada dua. Yang jelas siksa itu dari bahasa Sanskrit. Siksha artinya pelajaran. Siksaan itu pelajaran. Kalau di dalam bahasa Arab apa? Adab. Adab itu dari kata apa? Ain, dal, ba. Itu bisa membentuk kata apa? Adbun. Adbun artinya apa? Rasa manis. Jadi adab itu sebetulnya artinya rasa manis. Kalau siksaan yang itu dalam Al-Quran dikatakan misalnya ukubah, itu siksaan. Adab itu juga katanya rasa sakit yang ditinggalkan cambukan. Ya, kalau kita dicambuk, rasa sakit yang tertinggal itu disebut adab. Ya, tapi artinya bukan siksa. Nah, kenapa Allah pakai kata adab? Karena adab itu bisa bermakna sesuatu yang manis, menyegarkan. Artinya adab itu kebaikan dari Allah SWT. Ya. Dzanbun itu dosa. Yang membuat kita sengsara siapa? Ya kita sendiri. Bukan Allah balas dendam. Kita sendiri yang menjadikan itu. Nah, ini pemahaman begini. Sekarang ini kan neraka, sadis neraka itu misalnya. Kalau Ibn Arabi mengatakan enggak, azab itu jadi siksa kekal abadi itu enggak ada. Yang ada apa? Neraka kekal abadi. Khalidina fi ha abada. Kalau yang dimaksud kekal abadi itu siksa, ayatnya tidak khalidina fiha abada, tapi apa? Khalidina fihi abada. Karena apa? Karena nar itu gendernya feminin, kalau azab gendernya maskulin. Jadi kalau mereka berada dalam siksa kekal abadi, ayatnya akan khalidina fihi abada. Tapi khalidina fiha abada itu di neraka terus. Tapi kata Ibn Arabi, azab neraka itu tidak abadi, azab itu tidak abadi. Pada saatnya azab akan menjadi adib, akan menjadi sesuatu yang manis dan menyegarkan. Sehingga Ibn Arabi bercerita, bedanya orang di neraka sama di surga Pak. Dua-duanya mengalami nikmat, kecuali akhirnya, pada akhirnya. Kecuali bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, di antara penghuni neraka dengan Allah SWT itu ada satu hijab yang tidak diangkat oleh Allah. Bukan karena Allah pelit, tapi karena orang di neraka itu tidak akan silau melihat Allah SWT. Kalau orang di surga, dia bisa melihat Allah SWT, misalnya gitu. Ini penafsiran-penafsiran begini ini menyelesaikan banyak problem. Anak-anak muda sekarang kalau dengar khutbah-khutbah itu, waduh ini kita aja gak sadis seperti itu. Bayangin, disiksa kekal abadi itu artinya apa? 1000 triliun tahun, dikalikan 1000 triliun tahun,
Dikalakan 1000 triliun tahun, kalikan triliun-triliun selama 1000 triliun itu belum abadi. Mungkinkah Allah yang Rahman Rahim itu akan menyiksa manusia seperti itu? Nah kalau betul, nggak ada yang mau masuk Islam. Tuhannya sadis gitu. Nah ini karena tidak imajinatif kita. Nah ini memang yang bicara tentang imajinasi itu Ibn Arabi, Mullah Sadra bicara khayal mutasil, khayal munfasil itu. Ya. Nah jadi tadi saya sudah jawab bahwa dia secara ontologis dia ada di alam khayal dan pengalaman imajinatif itu adalah pengalaman yang bersifat huduri bukan husuli. Kalau kita ngelihat gelas ini, itu kita ngelihat ada kaca berbentuk bulat, punya kedalaman, ada pegangan tangan, itu masuk ke his mustarok, kemudian digabungkan keluarlah gagasan tentang gelas. Tapi gelas itu masih di luar diri kita. Namanya objeknya transitif. Tapi kalau imajinasi itu objeknya ada di dalam diri kita. Imajinasi itu menyatu dengan daya khayal. Ya. Jadi dia masuk di dalam prinsip wahdatul wujud. Imajinasi itu disebutnya bersifat huduri. Pengalaman spiritual itu objeknya dalam tanda petik itu sudah hadir di dalam diri kita. Itu bedanya dengan pengalaman empiris. Seperti kalau Wittgenstein itu nyebut apa? Kalau kita dicubit, itu kita bukan tahu bahwa kita dicubit, tapi kita mengalami cubitan. Karena itu kan dicubit sakit, sakit itu jadi satu dengan diri kita. Nah imajinasi itu lebih nyata karena dia huduri bukan husuli. Jadi kalau orang mengalami imajinasi itu, ya maka dia nggak mungkin salah. Tentu imajinasi di sini adalah imajinasi yang disebut saya tulis al-khayal al-mutahhar. Imajinasi yang dayanya sudah disucikan. Jadi kita melakukan suluk dan lain sebagainya untuk mengancik martabat demi martabat spiritual sehingga daya khayal kita itu tersucikan. Nah dia akan menangkap kebenaran tanpa kemungkinan salah karena itu berasal dari alam rohani itu ya. Nah ini sudah panjang sekali. Ada yang belum kejawab nggak tadi pertanyaannya? Yang kedua apa tadi ya? Ontologis dipakai untuk kejahatan. Kira-kira fitur apa yang perlu dipersiapkan untuk menyingkap pengalaman itu? Alam khayal yang mutahhar ini, yaitu harus dipersiapkan dengan cara membersihkan hati kita. Itu makanya kembali ke santet. Santet itu, tadi saya kan bicara quantum entanglement. Kalau tidak ada kesamaan antara saya dan benda jauh itu, maka nggak mungkin saya bisa menggerakkan benda jauh itu. Harus ada persamaan frekuensi. Itu sudah dibahas dari mulai Al-Kindi. Al-Kindi itu filosof pertama itu sudah menulis sebuah risalah tentang kekuatan bintang. Yang sekarang jadi zodiak itu. Kalau lahir dalam zodiak apa sifatnya begini. Itu ada dasarnya. Cuman sekarang sudah jadi populer. Ya. Tapi itu kelahiran kita waktu rasi bintang seperti apa, itu ada pengaruhnya sama diri kita. Itu Al-Kindi sudah menulis itu. Jadi harus ada resonansi. Kalau Ibn Sina menyebutnya ada hubungan simpatia. Ibn Sina menyebutnya al-hub. Dua benda yang memiliki frekuensi sama itu punya jalinan cinta yang menyebabkan bisa saling menggerakkan. Nah santet itu kata orang gak mungkin berhasil kepada orang yang kondisi psikologisnya bagus. Jadi jin itu ada jin baik, ada jin buruk. Jin buruk itulah setan. Setan itu kan jin, bukan malaikat, tapi jin. Al-Quran jelas itu menunjukkan setan itu jin. Nah santet itu menggunakan jin buruk. Jin itu sekali lagi jangan dibayangkan jin itu kekuatan jiwa. Jin itu kekuatan jiwa. Itu kalau kita dalam makom spiritual rendah, santet itu bisa kena. Tapi kalau makom kita tinggi, sedang santet itu dari makom yang rendah, nggak mungkin kita kena santet. Ya, kira-kira gitu. Nah kalau nggak mau kena santet, ya bersihkan hati.
Nah, makanya kita kadang suruh baca wirid, suruh baca Al-Quran, ya kan, suruh baca itu, ya. Sebagian orang percaya kalau orang baca ratib haddad, itu ratib haddad itu kan diciptakan untuk melawan keburukan, menghindarkan diri dari keburukan. Habibullah Haddad itu bikinnya begitu. Nah itu diambil dari Al-Quran dan hadis, semua ratib haddad itu semua dari, kalau enggak doa dari Al-Quran, dari hadis. Itu tujuannya itu, menaikkan makom spiritual kita, sehingga disantet kita enggak mempan. Tapi kalau kita kebetulan secara psikologis sedang drop, keadaan kita kalut, pikiran kita, jiwa kita kalut, itu bisa kena santet itu. Misalnya begitu. Nah caranya bagaimana? Sama seperti menghindarkan dari santet. Itu caranya agar kita bisa dapat ilham dari alam rohani. Ya kita naikkan khayal kita ini. Jadi kita harus menaikkan khayal kita. Sehingga dia dayanya dari mutasil paling rendah. Naik sampai ke level munfasil paling tinggi. Sehingga kita punya akses kepada alam spiritual itu. Baru nanti kita bisa mentap ilham rohani melalui wadah khayal munfasil yang memang sudah mencapai tingkat nempel di alam rohani itu. Caranya ya suluk itu biasanya. Kalau dalam tasawuf disebut qilatut ta'am. Kalau sekarang saya bilang sedikit konsumsi, disebut zuhud. Ya apa namanya? Wah ini kurang cocok untuk kafe nih. Ya. Tapi kalau saya bukan berarti makan sedikit, konsumsi sedikit, bukan, konsumsi secukupnya. Ya, kemudian qilatul manam atau disebut as-sahar, jangan kebanyakan tidur. Kemudian qilatul kalam, jangan kebanyakan ngomong kecuali itu perlu. Rasulullah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kemudian yang keempat, i'tizalul anam. Ya, uzlah. Uzlah itu artinya bukan secara fisik. Kadang uzlah fisik itu perlu di tahap-tahap awal kita suluk. Tapi kalau sudah mengalami uzlah, kita kemudian naik ke tingkat khalwat. Khalwat itu berada di tengah orang banyak, tapi hati kita kosong dari segala sesuatu selain Allah. Itu misalnya. Ibn Arabi menambahkan satu, yaitu meniru sebaik mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membersihkan hati, meningkatkan dia dari tingkat qalb yang terombang-ambing, yang qalibu. Qalb itu kan dikatakan qalb karena yang qalib. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik misalnya. Nah itu kalau sudah bisa dinaikkan ke fuad, nanti kita bisa mengoperasikan khayal munfasil kita. Ya, kira-kira mungkin gitu. Tepuk tangan dulu teman-teman sekalian, luar biasa.